pertama-tama waktu lihat sikon yang begitu mencekam, Yesus cuma bilang, tenanglah. Kalau hari ini kamu punya persoalan apapun dalam hidupmu, dari mimbar ini saya cuma mau bilang, tenanglah. Pak Pendeta kan nggak tahu, saya nggak tahu apa, saya di Jakarta, saya di mana, saya melihat itu semua. Tapi saya nggak mau terpengaruh. Kalau saya terpengaruh, saya seperti yang lainnya. Cuma bilang apa? Saya akan pelayanan. Itu rohani sekali itu suara dia. Saya akan pelayanan kalau Tuhan sudah berkata-kata dengan saya. Kalau saya tahu Matius pasal 28, beritakan Injil ke seluruh dunia. Gak ada bilang, tunggulah suara Tuhan mau berkata, baru kamu berjalan. Gak ada. Patokan saya firman Tuhan. Bapak gak bisa mendengar suara Tuhan. Gak perlu lah saya buka sesi untuk membahas tentang mendengar suara Tuhan. Di buku saya itu saya ada tulis itu, bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Kalau saya bisa, berarti saya tahu. Begitu banyak orang yang tidak tenang. Hari-hari ini kamu butuh suara Tuhan untuk menenangkan pikiran Anda. Hari ini kamu butuh semangat baru dari Tuhan, supaya kamu tahu kondisi dan situasi memang begini. Tapi tahu nggak Anda bahwa ada yang berkuasa bisa mengubahkan segalanya? Ada amin? Kamu mau percaya keadaanmu tetap begini, kamu mau percaya lingkunganmu tetap begini, silakan. Saya tidak mau. Saya tidak mau percaya. Justru saya mau berkata begini, kondisi situasi apapun yang saya lihat boleh buruk dengan baik, tapi Yesusku yang luar biasa akan mengubahkannya. Saya sangat percaya bahwa nggak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Dari bisa. Ketika Yesus datang pada perahu yang ditumpang oleh murid-muridnya sedang bermasalah, digoncang oleh angin sakau, Yesus cuma datang pertama bilang, tenanglah, kamu tenang dulu, supaya Yesus bisa bertindak. Kalau kamu tidak tenang, bagaimana Yesus mau bertindak? Kalau orang kelelap di kolam renang atau dimanapun, Pak, yang tahu berenang di sini siapa? Bapak Pendeta bisa berenang? Oh, puji Tuhan. Saya minta maaf Pak Pendeta, kalau saya boleh ikut ke sungai kemana naik speedboat yang berbak, yang kencang-kencang dan sebagainya. Istri saya bilang, kamu nggak bisa berenang, berani sekali kamu. Saya memang nggak bisa berenang, tapi saya cuma nyali nekat aja. Gak ada pelampung, gak ada apa-apa. Puji Tuhan, Bapak Pendeta bisa berenang. Bapak Pendeta, begini, Bapak Pendeta, kalau orang kelelap begini di air, Bapak tolong dia, Bapak masih bisa tenggelam juga kan? Lebih baik Bapak biarkan dia lemas aja, Bapak perlu angkat, benar kan? Atau enggak, tempelin dia aja biar dia pingsan ya, Bapak ambil, benar kan? Paham maksud saya? Yang satu duanya nggak begini, lagi siong, konmai, oh itu dia. Mau siongan kiri aja. Maksud saya, kalau kamu nggak tenang, firman Tuhan, suara Tuhan apapun tidak akan tembus ke telingamu. Tenanglah dulu, baru suara Tuhan bisa masuk dan bekerja. Ada amin? Makanya Tuhan pertama berpesan, tenanglah, tenang. Kemudian dikatakan begini, aku ini, aku ini. Kalau saya dulu masih ingat, saya dalam dunia yang gak benar. Ketika ada seorang jagoannya kita, dia bilang, kamu temannya siapa? Saya temannya abang di situ tuh, yang megang di wilayah situ. Oh gitu ya, oh gitu. Ah. Aku ini menunjukkan titel, aku ini Tuhan. Tenang, kamu tenang. Tuhan bilang ini aku. Tenang. Gak ngerti Tuhan siapa? Tuhan itu besar. Tuhan itu dahsyat. Pak, nggak kelihatan Pak? Iya, tapi kuasanya maha dahsyat. Aku ini. Kemudian ketika dikatakan apa? Jangan takut.
Do not fear. Jangan takut. Orang kalau takut, keahlian apapun mengendarai sepeda motor, kalau dia takut, dia nabrak. Gak percaya, buktikan aja. Gak percaya, buktikan aja, silakan. Kalau kamu tenang, tahu Tuhan yang memegang kendali hidupmu, virus apapun tidak bisa menyerang Anda. Apa siapa Pak itu baik pendeta yang mati. Saya paling gak suka tuh orang yang ngomong gitu. Saya paling gak suka. Saya buktikan bahwa Yesus saya dahsyat. Masa bodoh kamu mau apa? Saya sudah keliling di zaman Covid, saya sudah ke Surabaya, kemana-mana dan sebagainya. Lihatlah saya baik-baik aja. Karena Tuhan. Bukan karena saya hebat, kata song leader. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena Tuhan dilindungi. Amin. Dilindungi. Saya tidak sombong, saya kan cuma ngomong firman Tuhan. Dilindungi. Saya masih ingat waktu saya di Surabaya, saya mau nyebrang ke Banyuwangi. Waktu saya mau nyebrang, dengan jelas Roh Kudus berkata, jangan kamu pergi ke Banyuwangi. Karena saya bingung, saya cek aja di internet. Waduh, itu banyak sekali kejadian di Banyuwangi. Akhirnya saya bilang, oh benar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, silakan kamu ke Surabaya, tapi kamu jangan ke Banyuwangi. Akhirnya dari Surabaya saya langsung pulang. Padahal saya punya keinginan lagi, saya mau ke Banyuwangi. Pak, Bu, tenang. Mau percaya bahwa masih ada Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Dan yang berikutnya, ketiga, jangan takut. Kalau kamu takut, hilang semua. Termasuk keahlian kamu, imun kamu. Dengan baik, imun kamu jangan sebagai hilang semua. Iman kamu hilang semua kalau kamu takut. Makanya saya selalu berpesan sama jemaat Tuhan di tempat ini, jangan takut. Ada amin. Bukan Pak Pendeta yang ngomong, Yesus yang ngomong. Dengarlah kata Yesus, jangan takut. Pak, tapi begini situasi saya sebenarnya. Jangan takut. Pak, tapi kan lebih butuh dari saya. Tetap saya mau bilang, jangan takut. Daripada kamu nonton berita setiap hari undang, ini resesi akan terjadi begini. Tiap hari saya bilang itu pusing saya. Nanti petang lagi kiri, karena ada kena juga dari pusing saya dengarnya. Enggak tambah saya lebih baik, tambah saya lagi tambah stres. Berikutnya, ini yang saya mau bahas lebih dalam. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini saya suka sekali, Pak Bu. Saya suka sekali. Ini yang tema saya. Pak Bu, melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, luar biasa. Tetapi yang saya mau ajarkan malam ini bukan sekedar itu, yaitu Tuhan mau pakai Anda sama seperti Dia bisa berjalan di atas air. Ini yang saya mau ajarkan. Pak, itu judul itu dapat dari mana, Pak? Itu judul itu dapat waktu seperti Yesus jam 3 malam, jam 3 subuh dia berdoa. 31 Desember 2020 ya. Berarti 2019. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa nanti judul tahun 2020 buat kami suami istri? Tuhan kasih judul itu. Lalu sangkanya saya, wah pasti banyak KKN, banyak apa dan sebagainya. Salah. Saya sudah masuk bulan Februari, saya sudah bersemangat set sesuatu yang di lapangan di situ. Saya sudah sangat bersemangat, saya sudah pikir, waduh puji Tuhan ini dan sebagainya. Saya nanti akan terbang ke Manado lagi dan sebagainya. Hilang semua itu. Lalu jemaat mungkin ada bertanya, terus itu memang terjadi Pak, judul itu terjadi. Terjadinya bagaimana Pak Bu? Terjadinya
waktu kondisi kami sangat sulit di Jakarta, banyak sekali yang kirim berkat. Dan saya banyak juga mengirim berkat ke Kalimantan Barat, ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Di tengah kondisi yang sangat sulit dan orang-orang semua berpikir untuk makan dirinya, tapi saya masih bisa. Jadi berkat banyak. Dan semua aktivitas yang ada tidak terhalang semuanya. Semua berjalan dengan normal, baik, dan tidak terkendala. Cuma saya mau bilang begini Pak Bu, saya baru menyadari semuanya itu ketika makin berjalan. Biasa kalau kayak saya selalu berpikir bahwa yang kalau judul begini berarti yang spektakuler, yang berdiri di panggung, yang dibuat orang dan sebagainya. Enggak, ternyata enggak. Tuhan enggak izinkan itu. Tuhan enggak izinkan hal yang seperti kayak begini. Tapi Tuhan penyertaannya ada. Mujizat dan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak orang di tengah COVID-19 ini, COVID-19 ini. Gembala-gembala tidak berani melayani untuk baptis. Gembala-gembala tidak berani melayani pelepasan. Gembala-gembala tidak berani melayani apa dan sebagainya. Semua itu datang ke rumah saya. Lalu saya tolak. Enggak. Saya suruh masuk. Ya seperti biasa paling cuci tangan, lap yang bersih, masuk. Ya ngetes suhu. Saya cuma berpikir Tuhan pasti menyertai saya. Sama itu untuk Tuhan. Ada nih. Jadi baik-baik saja. Saya terima dari kamu. Saya terima mereka semua. Saya terima mereka semua datang. Saya tidak pernah menolak satupun mereka datang di rumah saya untuk didoakan, di pelepasan dan apapun tidak ada. Saya persilakan semua. Bahkan baptis pun saya baptis mereka semua. Dan saya mau bilang, Pak Bu, disitulah saya melihat ini jujur benar-benar terjadi mujizat dan kuasa Tuhan. Petrus waktu dia melihat Yesus melakukan mujizat, Petrus itu pengen. Jadi Petrus itu antusias. Bapak dan Ibu, kalau Anda orang Kristen, Anda sudah lemah, maka saya mau bilang Anda sudah tua. Saya usia berapa ya? 44. Oh ya, Bapak Ibu usia saya 44. Maaf saya sering lupa usia saya berapa. Diketahui sama Aceh. Maaf saya sering lupa usia saya 44. Saya masih mampu nyetir dari Bengkayang kemana Singkawang bolak-balik 4-5 jam bolak-balik, kemudian baru sampai langsung masuk ke pedalaman lagi naik motor 2 jam sejam. Saya masih mampu. Kalau Anda sudah lemah, saya bilang Anda sudah tua. Anda lihatlah Petrus, dia punya antusias yang sangat tinggi. Ketika dia melihat Yesus melakukan mujizat, dia lihat Yesus berjalan di atas air, bukan di dalam air, berjalan di atas air. Secara logika kalau manusia itu lebih berat. Kalau berat jenis lebih berat daripada air pasti tenggelam. Tapi ini Yesus kok bisa berjalan di atas air? Berarti ini orang hebat, luar biasa. Waktu dia melihat itu, dia tidak cuma puas, Pak Bu. Dia tidak cuma puas. Makanya anak muda, Anda dengarkan, jangan cuma puas. Jangan Anda puas dengan jari diri yang sekarang sudah apapun kerohanian Anda harus terus haus. Seperti Petrus, waktu Petrus melihat, Petrus bilang, ih luar biasa ya, kok dia bisa ya. Dan dia di situ dia bilang begini, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus minta sama Yesus, kalau Engkau itu, suruh aku datang. Pak Bu, bagian ini saya jelaskan dengan baik. Ada seorang pengusaha yang ngomong ini, saya sudah suruh ini pendeta datang untuk doakan itu utang. Tapi utang saya berapa M ya? Saya lupa 10 M atau berapa M ya? Gak dibayar sebenarnya. Mana ini semuanya? Itu kan keluar dia kan? Nah, dengan baik. Saya datang ke situ. Dan cuma jalan-jalan di situ, saya berdoa. Selang 1 bulan kemudian, yang berapa M itu bayar. Kalau Tuhan berfirman, jadilah. Ada amin. Gak nangkap, semua lagi lihatin saya begini.
memang masanya belum, ya belum. Kalau masanya sudah ada seorang yang 9 tahun tidak hamil. Dia sudah punya suami. Sekian lama dokter polis dia ini. Ketika hamba Tuhan datang, melakukan nubuatan buat dia. Saat itu firman itu ditaburkan di dia. Nubuatan itu dilemparkan pada dia. Berapa bulan kemudian jadilah dia hamil. Timingnya dari Tuhan. Waktunya dari Tuhan. Saat firman itu dilemparkan. Kalau Yesus tidak bilang, datanglah. Petrus mau coba, tenggelam masih. Paham? Paham? Kayaknya belum paham semua. Semua pasti lihatin saya ini. Kalau Petrus waktu itu dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia coba-coba dia jalan juga, pasti masuk, pasti tenggelam. Karena Yesus bilang, datanglah, maka datang. Dia nggak tenggelam. Saya kasih contoh satu lagi. Ada satu hal dalam kehidupan saya. Saya pernah mengalami kesusahan bertahun-tahun, sampai gaji pun nggak dapat resminya. Suatu hari saya doa resminya, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Dengar baik, suara Tuhan berkata, saatnya penderitaanmu lepas. Saya dengar itu, saatnya penderitaanmu lepas. Aku akan mengubahkan keadaanmu. Itu firman Tuhan. Jadi waktu saya dapat itu benar, semua berubah, semua berubah, semua berubah, semua berubah. Paham? Yang paham katakan amin. Jadi kalau Petrus coba-coba jalan di atas air, Tuhan Yesus belum berkata, datanglah, tenggelam. Terus yang Bapak mau pesankan ini apa? Yang saya mau pesankan adalah, nantikanlah suara Tuhan atas hidupmu untuk sebuah perubahan. Jangan kamu bosan-bosan cari Tuhan. Halo, jangan kamu bosan-bosan cari Tuhan. Saya aja masih menanti suara Tuhan untuk beberapa hal yang saya mau punya. Salah satunya saya cerita aja keinginan saya. Saya punya speaker di panggung yang begitu banyak itu. Ya, speaker-speakernya bermerek semua. Saya mau ingin yang bermerek semua. Itu kok dikalkulasi beratus juta. Saya aja masih menanti itu. Tuhan bilang, ketika Tuhan sampai bilang, saatnya kau dapat. Dan tunggu lama, si A akan datang, si B akan datang. Terjadilah. Ada amin. Anda merindukan hal itu? Maka nggak mau menanti Tuhan. Yang kau bosan dengan Tuhan. Waktu Yesus bilang, datanglah. Sekarang responnya si manusianya, yaitu siapa? Kita, Simon Petrus, siapa kok? Ketika Yesus bilang, datanglah. Petrus di situ nggak pakai mikir. Benar ini suara Tuhan. Jangan-jangan bukan. Tapi Petrus tidak pernah mempedulikan itu. Waktu Yesus bilang datanglah, di situ dicatat, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Berarti begini Pak Bu. Coba handphone dimatikan dulu. Ya. Nanti aja sekali bareng. Begini. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah memberikan firman, respon selanjutnya adalah Anda bagaimana meresponnya. Kalau kayak saya, Tuhan bilang berangkat ke Taubat. Tapi pendeta A teman saya sudah menjawab, aduh saya kalau dengar itu saya pusing. Saya lebih baik saya nggak usah dengar mereka, saya berjalan. Lalu saya juga bingung, saya tanya sama istri saya, nanti kita tinggal di mana ya? Soalnya banyak yang agak gimana gitu loh, berpikir-pikir gimana dan sebagainya. Ya udah istri saya bilang, udah tenang aja kalau kamu mereka nggak mau terima kita di hotel di mana supaya gampang. Kalau Yesus sudah berbilang kamu melangkah, berjalan di atas air, ayo kamu jalan di atas air. Pak, Bu, berjalan di atas air mengerikan nggak? Sangat mengerikan. Saya mau kasih tahu, Petrus punya nyali itu besar. Waktu Yesus bilang datang, dia datang. Dia langsung datang, dia turun di atas air, dia berjalan. Pak Bu, jalan kehidupan ini Tuhan
seringkali mengajar kita umatnya untuk kita punya iman berjalan di atas air. Yang saya maksudkan bukan kamu sebentar mencoba di kolam. Di sini mungkin ada kolam, itu dia ada yang di belakang aja dah. Nah, maksudnya kabuas. Nah, bukan mencoba di situ. Yang saya maksudkan adalah begini. Berjalan di atas air. Waktu Yesus bilang, kamu punya duit berapa? 5 juta. Kamu bayar buat itu. Lalu kamu berargumen sama Tuhan, kalau saya bayar, habis ini uang Tuhan. Nah, itu berjalan di atas air. Kamu mungkin dapat suara Tuhan. Suara Tuhan bilang, kasih itu pendeta 2 juta. Waktu kamu kasih 2 juta, kamu berargumen sama Tuhan. Tuhan, 2 juta itu besar. Kayaknya 200.000 cukup lah. Itu belum berjalan di atas air. Mengerti yang saya maksudkan? Saya bukan berbicara lui terus di sini, tapi saya sedang berbicara tentang iman berjalan di atas air. Adanya iman berjalan di atas air. Belajar Anda untuk berjalan di atas air. Iman berjalan di atas air itu berarti situasi kondisimu tidak mungkin, tapi Tuhan bilang, ayo kamu berjalan di atas air. Kalau ini sudah kasih firman, sekarang responmu, bagaimana kamu meresponinya? Lalu singkat cerita, ketika Petrus berjalan di atas air 30, dia rasa tiupan angin, takutlah dia, mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saya sering melihat orang Kristen, Tuhan sudah berfirman buat dia, suruh dia berjalan di atas air. Pertama dia antusias, dia berjalan di atas air. Lagi berjalan setengah, dia rasa tiupan angin, dia rasa dia tak mampu, dia rasa keuangannya mencukupi, dia rasa dia gimana, dia rasa dia berat. Lalu seperti Petrus, dia mulai tenggelam. Saya banyak melihat hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami hal-hal begitu. Maka ini ayat firman Tuhan itu luar biasa, menceritakan bagaimana Petrus waktu dia merasa-rasa sekeliling, dia mulai terpengaruh. Pak, kok bisa begitu, Pak? Bisa. Kata kita manusia punya perasaan. Kita manusia punya perasaan. Kita suka berasa-rasa, kita suka melihat. Padahal Tuhan, waktu dia berfirman sama Anda, yang Anda harus lakukan bukan ada rasa-rasa lagi, tetapi Anda percaya sepenuhnya. Ada amin. Bukan harus dirasa-rasa lagi, Anda harus percaya sepenuhnya. Kemudian begini, 31. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia. Dan Yesus masih berbaik hati, dia mengeluarkan tangannya, memegang dia. Dia berkata, hai orang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Kalau di terjemahan di King James ya, bukan orang kurang percaya, tapi omongannya agak kasar. Dia bilang iman kecil. Oh little faith, iman kecil. Berarti Yesus bilang iman kecil kamu. Kenapa kamu punya iman kecil? Kenapa kamu gak percaya Tuhan itu besar? Kenapa kamu gak percaya bahwa Tuhan sanggup? Dan lalu dikatakan begini 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, di sini dicatat angin reda. Di tengah situasi itu angin reda. 32. Yang saya paling suka di sini 33 dikatakan begini. Orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Pak, Bu, Yesus anak Allah yang hidup, tak tertandingi kuasanya.